sampai kiamat. Itu ada dua ayat yang as'abu ayatin fil Quran, ketika ulama-ulama ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti, karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan satu dua frase kalimat atau sebuah qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah, di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rada ilmiah tapi mangkel lho kiai yo menungso salah ya oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormatnya gak karuan, tapi keliru kan, ngel-ngelo kiai ini kan apa salah ra iso kan, ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iki padha ra senenge kula, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar, nggih kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qodiyat napa? Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis Sahih dulu. Barang 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salate dhuwur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari salat dhuwur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan, yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rondok ra sopan, mulane wong ra sopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan ramani napa takok. Bareng Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kok pantas lali panas-panas napa duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi dhuhur bi asar. Masalah wong lalinan ku pirang-pirang. Sahabate nerangnone dhuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Lah kados ngaji kula ngaten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham nggih. Nomor 3 ngrasa iling tapi goblok. Lah iku melintir padha ya repot to. Dadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham nggih. Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih. Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang rawi yang begitu. Nah, dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh itu mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham ya. Gawane wong cerdas nambahi. Nah, ya perkara kabeh itu perkara. Ayo gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet meneh secara politik napa? Melintir.
Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes. Wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Ini salatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan, tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takret. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya ya. Dan Abu Bakar orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan, bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi ojo tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eleng-eleng ya, napa? Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa? Quraisy itu berkoalisi, bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang itu Nabi ya lucu ya, Nabi ya, ketok Nabi ini. Ya Rasulullah, ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya sentaini ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing rada cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne wong sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya Rasulullah. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan ya ana hikmahe. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksudnya piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'na wa ata'na, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis kayak, ndak ini pendapatku jadi Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Sehingga kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk, ya pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati, dipapak di Khandaq, Khandaq. Setelah di Khandaq, gak rasional juga, tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku itu Nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter kue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah, kita ini kalau perang gak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot, terus damel napa? Khandaq. Kira-kira napa jurange niku kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq.
Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antara wahyu. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang wong ikhlas. Gak salami templek gremeng. Lucu kan. Itu kan kalau Nabi ndak jujur napa pendapat pribadi. Ya kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu enggak usah ragu Nabi alati kok enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Kula baleni malih ma kuntu napa ansa walakin unassa li asunna. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali alhamdulillah sanggep bae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, berarti kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, sak lanyala yang sak donya yo tahu lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran. Oleh deres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illa masyaallah. Jek ana istisna illa masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wes akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa sholat. Paham gitu. Terus Nabi nggih nate sholat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi sholat lagi. Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci, kowe ono isin Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal, kasus ini normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat wa Lata Uzza napa manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu pokoknya ana ayat tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan somben Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu, akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa yang terus sing sujude pas grebut itu surat Najm. Wa najmi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul sing guri-guri napa ya afaroe sebuti afaroe talil akta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi fa wa yara am lam yunabba bima fi sumsa wa ibrahim alladzi wa fa'ala taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak teruse niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok sholat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat do jagongan-jagongan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Kula ora iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane syatmul alihah ku misoi. Nabi misoi. Wong lafate syatmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi.
Akhirnya ditanya-tanya, ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang, ketika Nabi resah terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima. Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil, terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, terus alakumudz dzakaru walahul